Puluhan guru sekolah dasar di Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur menggeruduk rumah ketua koperasi yang diduga menggelapkan uang. Uang diduga dipakai untuk membeli aset pribadi berupa tanah dan rumah. Sejumlah guru kesal karena uang yang dikelola koperasi senilai 1,6 miliar rupiah tidak dapat dicairkan. Salah satu guru mengatakan kejanggalan laporan keuangan koperasi terjadi sejak 2019. Selain tidak bisa mencairkan uang simpanan, koperasi juga tidak bisa membagi sisa hasil usaha. Wakil Wali Kota Surabaya turut turun tangan melakukan mediasi antara koperasi dan para guru. Tahun 2019, laporan RAT tahun 2019 terjadi pergantian pengurus. Jadi Pak Iska itu posisinya menjadi ketua, kemudian Pak Umar itu posisinya menjadi bendahara. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini kita ini diberi catatan dalam bentuk catatan uang. Tapi sayangnya di situ hanya berupa catatan ya. Jadi uangnya itu tidak sesuai lah, katakan begitu. Total ya. Nilainya saat itu awal itu sudah 1,6 lebih. Kompas Siang hari ini sudah terhubung bersama salah satu guru sekaligus wakil bendahara koperasi Tegar yang juga turut jadi korban, Pak Imam Bahroji dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Pak Imam. Halo, selamat siang, Pak Imam. Kami masih mencoba untuk menghubungi salah satu guru yang juga merupakan korban dan sekaligus wakil bendahara koperasi Tegar. Ada sambungan yang terputus, saudara, siang hari ini. Kami sedang memperbaiki masalah secara teknis, tapi ini adalah kasus di Surabaya yang terjadi berdekatan dengan yang koperasi yang ada di Pangandaran yang beberapa waktu lalu juga ada gagal bayar, tidak bisa mengembalikan uang. Ini sekarang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Rungkut. Kami sapa kembali Pak Imam. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mbak Paskalis ya ini. Ya, terima kasih Pak Imam sudah bergabung siang hari ini di Kompas Siang. Saya langsung mau bertanya Pak, ini kan sebenarnya kalau dari cerita Bapak yang sudah kami dengarkan di informasi sebelumnya, sudah janggal sejak 2019. Kronologisnya seperti apa Pak? Akhirnya para anggota tahu kalau dana mereka digelapkan. Ya, terima kasih Mbak Paskal ya ini ya. Ya betul Pak. Begini kronologisnya, sebetulnya kami sudah lama ya mengikuti perjalanan ini karena kurang lebih 20 tahunan. Tapi sebagai anggota biasa. Nah, karena beliaunya ini sejak saya kenal itu dia menjabat dalam kepengurusan koperasi sebagai bendahara, Mbak. Jadi sangat lama sekali. Kalau ini saya klarifikasi sekalian, bukan 10 tahun dia menjabat, tapi 20 tahunan itu menjabat sebagai bendahara koperasi. Nah, setelah terjadi perubahan pergeseran kepengurusan dari pengurus lama ke pengurus baru, kebetulan ada pengurus baru ini bendaharanya Pak Umar dan saya pembantu bendaharanya. Nah, sejak terjadi pergantian itulah kami menemukan kejanggalan-kejanggalan, Pak. Oke, ini berarti pelakunya adalah bendahara yang sudah menjabat 20 tahun ini ya, Pak? Iya, sekarang posisinya sebagai ketua, Mbak. Oke. Lalu sebenarnya ketika, ini kan sudah 20 tahun menjabat Pak. Pak Imam juga 20 tahun sudah menyimpan di koperasi yang sama. Berarti selama 20 tahun itu sebenarnya tidak ada masalah dalam pembagian SHU atau pengembalian uang yang disimpan oleh para anggota? Iya, jadi memang selama 20 tahun ini tidak nampak. Artinya karena ya dia sebagai bendahara, pada saat itu yang penting dalam proses pembagian SHU itu kan tiap tahunnya akan berjalan. Meskipun nilainya pada saat itu ya kami juga bertanya-tanya, nilai uang sekian banyak kok SHU-nya cuma berkisar antara 60-70 itu yang dibagikan ke
ke anggota. Lah, kami dari situ itu, nah anggota ini memang ada sedikit kelemahan. Kalau sudah bagi SHU kurang memperhatikan masalah itu. Yang penting dapat SHU. Tapi sejak terjadi pergantian itu, kami hitung benar-benar, Pak. Mbak, kami hitung secara rinci dan kami menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Memang awalnya beliau tidak mau mengakui sama sekali awalnya, karena memang kami hanya sekedar menemukan saja. Tetapi setelah saya diminta oleh beliau, buktikan kalau memang saya punya ini ya. Kami berdua sama Pak Umar itu membuktikan, mencari catatan yang sebenarnya. Setelah kami tahu catatan yang sebenarnya itu, baru dia mau mengakui. Memang dia mengakui terus terang di depan pengurus pada saat itu. Juga ada sebagian anggota ya. Bahkan dia membuat pernyataan, ini pernyataannya Mbak saya pegang, ini pernyataan dari dia. Awal penemuannya itu nilainya kurang lebih sekitar 2,3. 2,3 apa Pak Imam? Miliar, Mbak. Miliar. Oke. 2,3 miliar. Penemuan pertama, tetapi karena sudah ditekan oleh teman-teman anggota koperasi, diminta untuk segera mengembalikan, dia mulai mengangsur 20 juta, 20 juta, 20 juta. Sehingga sampai dengan sekarang ini kurang lebih sisa itu kurang lebih sekitar 1,6 miliar. Memang diangsur Mbak, tapi sudah 4 tahun ini ngangsurnya. Nah, anggota tentu saja tidak mau dilama-lama, apalagi koperasi ini sudah tidak bisa dihidupkan lagi, sudah mati koperasi itu. Jadi uang yang diangsur itu kami bagi sesuai dengan persentase kekayaan masing-masing. Jadi kami kumpulkan 20 juta itu dalam 1 tahun kami bagi. Begitu sekarang, Mbak. Oke, ini jumlah anggotanya berapa Pak yang harus dibagi? Dulu Mbak, awal perjalanan itu 200-an dulu. Sekarang ini tinggal 112. 112 berarti harus dibagi. Ya, yang sekarang ini. Ya, yang artinya sampai dengan catatan saya sekarang ini. Kebetulan saya masih aktif mencatat, Mbak, sampai sekarang, Mbak. Pak Imam tadi sempat menyebut angka SHU yang dibagikan di awal 60 sampai 70, itu 60 sampai 70 apa Pak Imam? Ribu, Mbak. Juta, mohon maaf. 60 sampai 70 juta dibagikan ke anggota sesuai dengan persentase kekayaan. Oke. Atau simpanan. Setelah dihitung ulang harusnya berapa yang dibagikan SHU-nya? Lah kalau uang berkisar, anggap aja lah Mbak, uangnya kalau berkisar per gulirannya itu bisa di atas 150-an Mbak. Jadi separuh itu sudah bisa lebih dari 150. Tapi kan hanya beberapa juta saja yang dibagi, ya itu kan ya kemana lagi ya uang itu? Nah, karena apa? Dia memang satu-satunya bendara tunggal pada saat itu, Mbak. Tapi ia mengakukah Pak uang yang digelapkan karena ini besar sekali berarti 2,3 M yang diakui digunakan untuk apa uang itu? Menurut pengakuan dia, Mbak, ini juga ada ini pernyataan dari dia, diketahui oleh anak dan istrinya. Dia tanda tangan per 31 Desember yang lalu. Yang kedua, dia juga menandatangani lagi pada bulan Juli 2020. Pengakuannya masih sama, Mbak, nilainya masih sama, dan dia mengakui memang uang itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya ada yang untuk membangun rumah, beli lahan dan membangun kos, kemudian merenovasi pasar dan lain sebagainya. Makanya kemarin sampai terjadi demo ke rumah, kemudian dijembatani oleh Pak Armuji. Saya juga bersyukur Pak Armuji ikut turun tangan sebagai wakil wali kota. Dan nampaknya ini nanti akan ada terjadi pengalian penanganan aset yang dia miliki. Karena pasar itu kan berjalan sampai sekarang, Mbak. Pasar yang dia bangun dan menyatakan penggunaannya itu juga dari uang koperasi, akan diambil alih oleh anggota, tapi saya belum tahu nanti kronologisnya kayak apa nanti. Oke. Ini kan masih ada sisa 1,6 M ya Pak, dan masih terus dicicil selama 4 tahun terakhir. Ini kalau tidak ada titik temu antara kedua pihak, apakah akan dilaporkan ke polisi? Begini, memang dulu teman-teman itu ada yang punya rencana lapor ke polisi, Mbak. Tapi sampai dengan kemarin, Pak Armuji itu
berharap ini diselesaikan secepatnya secara baik. Nah, karena Pak Iska itu dalam pernyataan yang saya bawa ini, ada 3 pernyataan, ada salah satu hal yang menyatakan bahwa dia akan menjual aset. Nah, untuk menjual aset itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, Mbak, karena apalagi ini berupa tanah, apalagi kemarin tanahnya itu bukan sertifikat, masih bersifat petok D itu ya. Dan ini Pak Armuji menjembatani untuk menangani masalah ini supaya cepat terselesaikan, agar pengolahan pasar itu kan ada dana rutin tiap hari atau tiap bulan, Pak. Itu mungkin bisa lebih dari 20 juta. Per Itu bulan yang ya, Pak? disarankan oleh Pak Armuji, tetapi tetap disarankan agar menggandeng dengan notaris. Kemarin yang disampaikan begitu. Oke. Berarti ini belum atau ada kesepakatankah Pak kira-kira uang anggota bisa dicairkan kapan atau ada jaminan selain aset tadi pasar yang kemungkinan akan dialih kelolakan untuk terutama untuk uang-uang anggota rekan-rekan Bapak ya di dalam koperasi? Iya, belum Mbak, belum. Tapi akan segera dilakukan kemarin begitu. Oke. Akan segera, cuma tanggalnya kapan akan belum ada pernyataan yang jelas. Oke, baik. Pak Imam, terima kasih banyak untuk siang ini sudah bergabung berbagi cerita. Mudah-mudahan segera selesai, Pak. Uang yang memang harusnya menjadi hak Bapak dan teman-teman Bapak bisa segera dikembalikan lagi. Terima kasih Pak Imam, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Surabaya, Pak. Doanya Mbak Marskalis. Ya, sama Pak Imam, terima kasih. Terima kasih. Ya.